tugas aku gini-gini doang gitu ya, kayak aku pengen yang lain beda. gitu, yang beda gitu kan. Nah dari situ biasanya malah bikin kita kayak jenuh dan kayak malas gitu dan hilang deh ujung-ujungnya di organisasi itu. Halo Sobat Ekon, balik lagi di podcast LPM Ekonomika. Aku Nisa, Aku Aquila. kali ini kita mau bahas sesuatu yang sering banget jadi dilema di mahasiswa. Pasti banyak nih di antara kita yang pengen banget ikut organisasi untuk nambah pengalaman. Tapi di sisi lain kita juga khawatir kalau di dunia akademik bakal keteteran. Langsung aja yuk kita bahas lebih dalam bersama narasumber kita yaitu Adam Nurwildan. Halo Kak Adam. Halo Kak semuanya. Nah, bisa nggak sih dua-duanya tuh jalan bareng tanpa harus ada salah satu yang dikorbankan? Nah boleh nih sebelum kita masuk nih ngobrol seru bareng Kak Adam, boleh dong perkenalan diri dulu. Oke, boleh banget nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adam Nurwildan, saya mahasiswa semester 3 dari Prodi Akuntansi FBUI. Nah, mungkin boleh nih diceritain sekarang tuh lagi ikut kegiatan apa aja sih di kampus? Oke, jadi mungkin untuk saat ini aku ikut beberapa kegiatan ya Kak, untuk di luar maupun dalam kampus. Saya ikut jadi beberapa student staff juga, seperti contohnya di Markom, di fakultas saya, ataupun saya jadi tim kreatif marketing juga di UI. Selain itu mungkin untuk organisasi, saya ikut juga Gatot Kaca Unisi, kalau kakaknya tahu itu semacam kita student student learning gitu terkait mobil hemat energi. Selain itu untuk di fakultas ini juga saya ikut di P3EI. Kebetulan saya jadi manajernya juga di situ untuk terkait kreatif timnya. Banyak banget ya, keren banget. Nah karena Kak Adam ini kan banyak banget ya ikut, ada yang di eksternal, internal. Gimana sih awalnya termotivasi untuk ikut banyak kegiatan? Terus bisa aktif banget nih kayak sekarang, padahal baru semester 3 nih, baru awal-awal banget. Boleh dong diceritain. Boleh banget nih. Oke, jadi mungkin kalau aku bisa flashback dulu ya ke masa lalu gitu, kalau misal kayak bilang dari SMP ataupun SMA aku tuh dari dulu udah ikutan OSIS nih Kak. Jadi emang dari SMP SMA itu aku udah ikut beberapa organisasi juga. Nah pas banget di perkuliahan ini, khususnya di FBUI atau enggak UI itu kan banyak banget nih organisasi ataupun unit-unit yang bisa aku ikutin gitu. Nah dari situ aku ngerasa sih kalau misalkannya join organisasi ataupun jadi student staff itu ngasih banyak banget benefit buat kita ya kan tentunya. Dan tentunya yang pertama sih alasannya karena aku mau nyari, mau isi waktu luang aku sih. Karena kan di perkuliahan ini juga tentunya kan aku nggak mau cuman kayak belajar pulang doang gitu kan. Pasti nyari sesuatu yang bisa ningkatin efektivitas diri sendiri gitu. Nah dari situ itu jadi tujuan utama aku sih untuk ikutan organisasi ataupun student staff lainnya. Nah, setelah ikut beberapa kegiatan nih, pasti kan sering nggak sih ngerasa dilema nih, mana sih yang harus diprioritasin antara kegiatan atau kuliah? Dari kamu sendiri nih, gimana cara memprioritaskan dari keduanya? Oke, kayaknya ini jadi permasalahan yang benar-benar dihadapin sama semua mahasiswa atau enggak orang yang ikut organisasi nggak sih? Karena kan waktu organisasi, apalagi kita kuliah semester 3, semester awal ini kan emang SKS kita lagi banyak ya. Jadi kadang sering banget kita dihadapin di mana banyak sekali deadline dan juga tugas-tugas proker atau enggak ya banyak sekali tugas lah di organisasi dan yang lainnya. Pastinya hal itu cukup menyulitkan juga dan itu jadi salah satu tantangan juga ketika kita mengikuti organisasi gitu. Dan mungkin dilemanya saat itu banyak sekali kejadian yang emang dari situ bikin kita makin pusing gitu ya. Pas ikut organisasi bukannya nambah manfaat tapi malah nambah pusing gitu. Tapi ya dari situ juga kita banyak belajar sih Kak. Buat ngimbangin waktu gitu. Benar banget. Apalagi buat masalah waktu ini kan kita banyak banget ya. Untuk mahasiswa aja ada tugasnya, banyak banget. Ada tugas project, untuk kerja kelompok dan yang lainnya itu banyak banget. Dan dari deadline organisasi dan yang lain juga pasti kan setiap bulannya, setiap minggunya itu pasti ada timeline untuk target prokernya. Berarti sering banget ngerasain dilema antara milih keduanya. Bener banget sih. Kadang pusing nih kayak apa dulu yang harus diutamain gitu. Kadang satu hari ada 3 rapat tapi ada tugas banyak banget juga ya sih. Bener banget sih, apalagi kita mahasiswa jalan sendiri, jadi harus siapin time management yang benar-benar. Benar banget. Dan aku pengen tahu nih, kan tadi udah diceritain gimana dilemanya dalam menentukan waktu buat kuliah
buat organisasi. Nah, apa sih tantangan terbesar kamu nih pas nentuin waktu dilema nih di organisasi, di mana ada tugas banyak sama teman-teman tuh, apa tantangan terbesar kamu dalam menghadapi itu? Oke, mungkin terkait tantangan itu ya tadi ya, kayak gimana sih caranya aku bisa nentuin prioritas. Karena kan kalau aku bisa bilang mungkin aku lebih memprioritaskan perkuliahan kan, karena kita sebagai mahasiswa ya tentu tugas utama kita ya tugas perkuliahan dan yang lain-lainnya. Tapi bukan berarti dengan memprioritaskan kuliah kita join organisasi malah awur-awuran gitu. Dan dari situ biasanya aku bagi prioritas dari kedua hal tersebut, dan dari hal itu menjadi tantangan yang benar-benar sampai sekarang pun aku masih belajar gitu untuk bisa membagi waktu di antara keduanya gitu. Karena kan banyak banget kegiatan dan juga tugas yang emang timeline-nya itu berbarengan gitu. Jadi mungkin tantangan yang paling besar sih itu caranya aku bisa bagi waktu dan menentuin prioritas utama dari organisasi itu sendiri. Apalagi mungkin yang tadi udah aku sebutin, aku ikut beberapa kegiatan yang emang cukup beragam juga kan ya, nggak cuman di tingkat fakultas saja, tapi aku ikut yang di luar juga atau nggak yang di tingkat universitas juga, dan itu kan pasti mobilitasnya juga sangat tinggi ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang emang dilaksanainya tuh berbarengan kayak gitu. Berarti karena Kak Adam nih ikut di universitas sama fakultas, otomatis yang bukan hanya fakultas ekonomi bisnis. Benar banget. Pasti itu susah banget nggak sih pas nentuin jadwal di antara fakultas yang berbeda gitu? Benar banget, dari banyaknya orang atau enggak elemen yang ada di organisasi itu juga menjadi salah satu tantangan buat aku untuk bisa beradaptasi juga sih. Karena kan tadi benar banget nih kan, karena kita latar belakangnya beda-beda di setiap organisasi, itu membuat kita tuh banyak sekali perbedaan gitu, entah dari jadwal di antara kitanya atau enggak dari emang budayanya sendiri. Makanya mungkin setiap organisasi itu kan pasti punya budaya, punya apa ya, ketentuannya gitu ya masing-masing. Nah, dari situ juga itu jadi salah satu tantangan juga sih, karena kan kita harus bisa adaptasi, bisa belajar dan juga bisa menyesuaikan diri kita sendiri di setiap organisasi yang ada. Apalagi menurut aku ketika kita ikut organisasi itu kan pasti kita punya tujuannya masing-masing ya. Ada yang emang ikut organisasi itu untuk nyari relasi, ada yang nyari teman doang, atau enggak. Kalau kita anak mahasiswa UI ini kayaknya nyari SKP ya nggak sih? Ini menuhin SKP itu kan, itu emang beda-beda ya kan tujuannya. Nah, dari perbedaan tujuan itu juga menurut aku itu jadi tantangan yang besar, gimana caranya kita bisa nyesuaiin diri kita dan juga visi misi dari organisasi itu juga, dan juga tujuan awal ketika kita masuk organisasi itu sih. Tapi aku tertarik nih, dari beberapa kan kamu udah ikut banyak kegiatan gitu ya. Pasti kan setiap kegiatan yang kamu ikuti ini ketemu banyak karakter kepribadian orang-orang nih. Bener, Jadi gimana sih kamu cara bisa beradaptasi langsung gitu dan menghandle beberapa orang yang mungkin menurut kamu aku kurang cocok nih sama orang ini gitu. Oke, masalah kayak karakter orang itu kan emang beda-beda ya. Aku nggak pernah nemu satu karakter yang sama di dua orang gitu ya kan, nggak mungkin. Nah, dari situ sih biasanya aku lihat gimana sih yang pertama perilaku dia, maksudnya karakter dia itu seperti apa. Apakah emang dia awalnya mudah bergaul atau enggak dia tuh harus kayak kita deketin dulu nih, atau enggak harus ajak ngobrol duluan gitu. Karena kan kalau misalnya aku pribadi sih, aku juga tipe orang yang nggak bisa langsung gampang bergaul banget gitu sama orang yang nggak dikenal gitu. Biasanya kalau misalnya aku ikut organisasi ataupun ikut kegiatan-kegiatan itu sih biasanya aku menyesuaikan dulu, kayak contohnya kayak organisasi ini orang-orangnya kayaknya wah aktif-aktif banget, orangnya kayak apa ya, mudah bergaul, mudah ngomong. Nah, biasanya di situ aku juga yang mulai duluan biar aku bisa kenal gitu. Tapi ada beberapa organisasi juga yang emang kayaknya perlu adaptasi yang cukup lama sih gitu. Ternyata dibalik ikut kegiatan juga ada manfaatnya ya. Benar banget. Bisa kita tahu gitu gimana sih caranya kita menempatkan diri di situ. Benar banget. Banyak banget manfaat yang emang ikut organisasi itu nggak cuman mungkin orang-orang basicnya tahu kayak cuman relasi doang, dapat sertifikat dan yang lainnya, tapi di balik kita ikut organisasi, di balik kita ikut kegiatan event maupun student staff ataupun kegiatan yang lainnya ketika kuliah ya khususnya, itu pasti banyak sekali manfaat yang bisa kita dapetin, baik soft skill maupun hard skill itu sendiri sih. Nah, banyak banget kan pengalaman dan
ya pastinya pengetahuan yang kita dapatkan nih kalau ikut organisasi. Ada nggak sih kira-kira yang pas kamu ikut organisasi itu kepake nih di dunia Wah. kuliah? Oke. Wah, kalau misalkannya bilang apa sih kayak manfaat yang bisa kita ambil waktu kita organisasi sama ketika kita nanti di kelas atau di kuliah gitu, pastinya banyak banget. Aku mungkin kalau misalnya cerita dari awal sampai akhir, wah nggak selesai nih podcast sejam 2 jam. Mungkin apa ya, skill yang bener-bener aku dapetin dari organisasi ketika aku ikut organisasi ataupun event student staff dan yang lainnya yang bener-bener kepake banget nih di kelas ataupun ketika aku lagi kuliah itu yang pertama kemampuan public speaking. Mungkin waktu awal aku masuk di FBUI ini aku semester 1 kayak aku sangat-sangat sulit untuk bisa bergaul sama teman aku sendiri di kelas ya. Karena kan aku ngerasa kayak aku beda dari yang lain, maksudnya kayak kita semua berbeda gitu. Aku susah banget untuk bisa adaptasi gitu di kelas gitu. Dan mungkin di semester awal itu kayak aku sulit untuk bisa berkomunikasi dengan baik di kelas khususnya. Tapi dimulai ketika aku ikut organisasi dan ataupun event dan yang lain kepanitiaan, dari situ aku belajar banget terkait public speaking, gimana caranya kita bisa berkomunikasi sama orang. Karena kan pasti ketika kita berkomunikasi sama orang itu kan beda-beda ya treatmentnya gitu. Nah dari situ aku belajar banget terkait public speaking dan yang lainnya. Alhasil dari ketika kita sudah punya modal public speaking yang baik yang dari didapetin kita dari organisasi, otomatis hal kedua yang bisa aku dapetin yaitu terkait kepercayaan diri. Menurut aku ketika kita sudah punya public speaking yang baik, otomatis banget nih kemampuan kepercayaan diri kita tuh pasti meningkat gitu, karena dari situ kita bisa nunjukin nih public speaking kita yang baik dengan dengan Ketemu banyak benar orang. banget, dari ketemu banyak orang, belajar terkait karakter orang, dari situ kita belajar banget terkait public speaking dan juga kepercayaan diri. Dan menurut aku dua modal itu benar-benar amat sangat kepake ketika kita berada di kelas sih. Karena kan pasti di kelas kan kayak sering banget ada tugas presentasi, tugas kelompok yang kita harus kayak bersosialisasi sama orang, itu kan bener-bener susah banget ya kan. Setelah banyak banget nih kegiatan yang udah diikuti dari semester 1 nggak sih? Bener banget. Pernah nggak sih kayak ngerasa jenuh itu kalau ikut kegiatan atau organisasi ini? Terus kalau misalnya pernah ngerasa jenuh, gimana sih kamu mengatasi hal tersebut gitu? Karena kan kamu masih punya tanggung jawab nih antara mengikuti kegiatan kuliah dan juga kegiatan organisasi. Oke, kalau misalnya ditanya ini pernah jenuh enggak sih ketika kita ikut organisasi gitu ya? Jawabannya pasti aku pernah banget ngerasa jenuh di suatu organisasi gitu. Karena pasti kan ketika kita menjalani organisasi itu kan pasti ada periodenya gitu ya kan, dan itu kan nggak mungkin cuman kayak sebulan 2 bulan doang. Biasanya satu periode kan itu 1 tahun ya. Dan ketika ditanya pernah jenuh nggak sih? Pernah banget, karena pasti ada satu momen dimana ketika kita tuh ngerasa di organisasi itu tuh kita udah selesai nih tujuan di awal. Contohnya tadi kan kayak udah dapet relasi, udah dapet pengalaman. Contohnya kita udah cukup nih kayak ngerasa kita udah cukup nih relasi di organisasi ini. Dan dari situ sih biasanya kayak jenuh, atau enggak misalkannya kita dapet tugas atau enggak job desk yang repetitif di suatu organisasi itu, biasanya kita kayak ngerasa kok tugas aku gini-gini doang gitu ya, kayak aku pengen yang lain gitu, yang beda gitu kan. Nah dari situ biasanya malah bikin kita kayak jenuh dan kayak malas gitu, dan hilang deh ujung-ujungnya di organisasi itu. Kadang aku pernah punya perasaan itu juga, tapi kalau dari aku sendiri ketika aku ngerasa jenuh di satu organisasi atau nggak di suatu tempat, itu aku sadar dulu sih ke diri sendiri, apa sih sebetulnya yang bikin aku jenuh itu? Apakah entah itu karena job desk-nya yang repetitif, atau enggak emang aku perlu sesuatu yang baru gitu. Dan dari situ aku bisa tahu nih apa sih sebetulnya permasalahan yang bikin aku jenuh. Dan dari jenuh ini biasanya aku mengingat kembali sih tujuan awal dari aku ikut organisasi itu apa. Karena dengan kita mengingat tujuan awal kita, biasanya itu menyadarkan, khususnya buat aku sendiri, untuk bisa terus keep going gitu di suatu organisasi gitu. Dan itu emang manusiawi sih. Benar banget, judulnya emang manusiawi ya. Kadang gak cuma di organisasi, di kelas pun kayak kadang ngerasa jenuh itu sangat manusiawi banget sih. Yang penting catatan sih buat teman-teman semuanya, kalau misalnya ngerasa jenuh di organisasi ataupun hilang jati diri, hilang semangat gitu ya biasanya,
Jangan Iya. pernah sampai hilang dari organisasi tersebut. Jangan pernah meninggalkan tanggung jawab yang pernah teman-teman setujui di awal gitu. Karena pastinya ketika kita ikut organisasi, kita harus selesaikan itu dari awal sampai akhir gitu. Balik lagi ke tanggung jawab kita Benar ya. banget. Tadi kan kamu tuh udah sampai ini ke teman-teman supaya jangan jangan cepat menyerah guys. Benar banget. Harus ingat tujuan awal kita berkomitmen sama organisasi atau kegiatan apapun itu. Nah, apa sih kira-kira tips-tips nih selain yang tadi tuh strategi yang kamu bisa bagiin ke teman-teman semua yang pengen aktif di organisasi tapi nggak mengorbankan kuliahnya juga gitu. Coba kira-kira bisa kamu nih beri tips. Boleh banget nih. Buat teman-teman semuanya atau enggak siapapun yang emang ketika kuliah khususnya ya kan pengen masuk organisasi nih, tapi kadang bingung kayak kita milih organisasi atau kuliah ya. Iya. Dan menurut aku kedua hal tersebut tuh malah harusnya bisa saling kolaborasiin sih, karena kan kedua hal tersebut tuh bisa jadi modal yang kuat ketika kita nanti lulus. Kalau misalnya kita cuman modalin organisasi doang, kita cuman aktif di kepanitiaan, tapi kita lupa ini kuliahnya, itu ya sama aja dong bohong, karena yang nanti dilihat sama perusahaan atau enggak ketika kita lulus pun ya tentu jelas nanti skill kita atau enggak nilai-nilai kita itu pun pasti kan nanti dilihat ya. Dan pun sebaliknya ketika kita cuman memprioritaskan nilai aja, kita memprioritaskan hanya IPK aja nih yang kita pikirin, tapi kita nggak punya soft skill, nggak punya hard skill yang kita dapetin dari organisasi, itu pun sama aja bohong, karena kan pasti di era yang sekarang kalau kita cuman modalin IPK doang mah wah kayaknya bakal jadi pengangguran kayak kita ya kan. Pasti kan kita perlu banyak sekali modal-modal atau skill yang emang kita bisa tonjolin nih dari organisasi itu. Nah, buat teman-teman mungkin ini tipsnya yang pertama itu tentuin dulu tujuan awal dari teman-teman ketika ikut atau enggak join organisasi itu. Karena kan tujuan awal ini sangat amat penting banget buat semua orang, buat siapapun yang emang yang mau join organisasi. Karena dengan tujuan awal ini kita bisa jadiin itu sebagai patokan atau enggak pedoman kita ketika kita ikut organisasi dari awal sampai akhir. Dan dari tujuan ini biasanya itu yang bisa jadi semangat kita gitu ketika kita ikut organisasi itu sendiri. Nah, kalau kita udah tentu ini tujuan awal dan juga visi misi dari diri kita sendiri, yang kedua adalah cari organisasi yang tepat buat kita. Karena organisasi kan pasti punya punya tujuan, punya fungsinya masing-masing gitu ya kan. Kayak contohnya mungkin di sini ada LPM nih. LPM itu kan buat orang-orang yang suka suka menulis gitu, berita dan yang lain-lainnya. Atau enggak teman-teman boleh join yang lainnya juga, mungkin yang suka marketing atau enggak suka dakwah gitu ya. Mungkin karena kan kita Universitas Islam gitu ya. Itu bebas banget teman-teman. Karena tadi ingat yang nomor satu yaitu tujuan awalnya. Ketika kita udah tahu tujuan awalnya, yang kedua kita pilih organisasi yang emang tepat sama tujuan awal kita gitu. Karena kalau misalnya kita udah pilih tujuan terus udah pilih organisasi tapi ternyata visi misi dari organisasi yang kita ikutin dengan tujuan yang kita miliki itu berbeda, itu malah nantinya di tengah jalan itu pasti bakal nge-crash gitu karena pasti beda tujuannya gitu. Nah, udah nemuin organisasi yang cocok nih. Nah, yang ketiga tipsnya dari aku adalah tetap terus tanggung jawab dan juga lakuin hal yang kamu suka gitu di organisasi itu. Karena pastinya ketika kita ikut organisasi, kayak tadi pertanyaan yang tadi nih, pasti nanti ada rasa jenuh, pasti nanti ada problem gitu ya, entah baik dari kita antar, benar banget, dari diri kita sendiri maupun dari kita sama orang lain gitu, dan yang lain. Benar banget, jadwal tabrakan, karakter orang yang beda-beda, terus apa lagi? Lingkungan yang baru. Nah, pasti teman-teman nanti bakal dapat hal-hal yang emang gak sesuai gitu ya, mungkin sama apa yang teman-teman harapkan di awal. Nah, dari situ teman-teman harus tahu sih bagaimana caranya bisa adaptasi dan juga menyesuaikan dari organisasi itu sendiri. Karena kan pastinya ketika kita ikut organisasi, dari problem-problem yang tadi udah disebutin, jenuh, problem yang lainnya juga, nah dari situ biasanya kita dapat pelajaran yang baru gitu. Karena kan pasti dari suatu masalah ada hikmah tertentu yang emang bisa kita ambil. Nah, dari situ biasanya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapetin dari organisasi yang mungkin nggak kita dapetin dari kuliah atau nggak di perkelasan secara formal gitu. Makanya organisasi itu penting banget buat kita bisa tetap
survive buat dapetin skill hard maupun soft skill yang emang bisa jadiin modal kita buat nanti lulus nanti gitu. Ternyata narasumber kita keren banget loh. Nggak dong, teman-teman dari LPM juga di sini lebih keren ya ternyata. Ini udah banyak banget nih guys pengalamannya gitu ya. Udah di-share ya sama kita. Nah, karena kita ini udah diskusi banyak banget hari ini dan ngobrol seru bareng Kak Benar Adam tentang banget. pengalamannya di ikut organisasi internal, eksternal yang di fakultas maupun universitas. Dari cerita-cerita Kak Adam ini, sebenarnya tuh diskusi kita kali ini bisa banget membantu teman-teman yang mengalami dilema, masih ragu buat ikut organisasi. Atau penting kuliah aja. Betul banget. Ini bisa jadi tips buat Benar kalian banget. nih, supaya nanti pas ikut organisasi atau kuliah kita bisa menyeimbangkan dan punya strategi yang tepat. Jangan lupa guys, kita tuh asal punya strategi yang tepat pasti Benar bisa banget. banget buat menyeimbangkan kuliah dan organisasi. Benar banget. Tentunya kan tiap orang juga kan punya strateginya masing-masing untuk bisa ngimbangin antara kuliah sama organisasi itu sendiri. Ya notes yang paling penting aja, jangan sampai hilang aja sih kalau misalnya kita ikut Iya. organisasi dan malah nggak tanggung jawab sih. Betul. Nah, makasih banget nih Kak Wah. Adam udah bersedia ngobrol-ngobrol seru bareng kita kali ini. Nah, aku juga mau ngucapin makasih juga udah diberi kesempatan untuk bisa sharing-sharing nih buat teman-teman LPM dan juga teman-teman di sana. Nah, ini bisa banget nih diaplikasiin guys buat teman-teman semuanya. Semoga sobat Ekon yang dengerin juga bisa jadi lebih semangat untuk ikut organisasi dan menyeimbangkan kegiatan organisasi dan kuliahnya. Tetap semangat dan tetap belajar. Sampai jumpa Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye. Bye.